Halo, selamat pagi pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, diberikan umur berkah barokah. Kali ini kita lagi menyurvei tanaman cabai rawit seluruh, beralamat di Temanggung, Jawa Tengah tentunya. Dan di sini untuk kebunnya ini miliknya Pak Pujianto. Nah, jadi kita mau kepo lagi nih, untuk varietas apa yang ditanam oleh Pak Pujianto, sama rahasianya yang digunakan itu apa, sekaligus sama pupuk-pupuknya itu yang digunakan apa. Oke seluruh, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel sini. Nah, ini seluruh, kita cari dulu tuh Pak Pujianto ya. Nah, ini seluruh, kita sudah bersama dengan Pak Pujianto. Halo, selamat pagi Pak Pujianto. Halo. Ya, ini, selamat pagi. Iya, lagi apa ini Pak Pujianto? Lagi pemupukan ini. Lagi pemupukan. Ya. Wah, cocok banget nih, kebetulan banget ini seluruh ya. Gini Pak Puji, ini mohon maaf sekali ya. Ini kita minta waktunya sebentar, nanti kita tanya-tanya dulu ya. Ya. Nanti untuk varietas apa yang digunakan, sama rahasia mungkin dari obat, terus dari segi perawatan ya, nanti kita tanya-tanya. Oke Pak Puji, kita cari tempat dulu. Oh ya. Oke seluruh. Nah, ini seluruh, berhubung ini kita sudah bersama dengan Pak Pujianto, ini kita kepo-kepoin ya seluruh, untuk benihnya itu yang digunakan varietas apa. Nah, untuk benihnya ini menggunakan apa itu Pak Puji? Ini menggunakan Betari, itu produk baru itu. Produk terbaru. Produk terbaru. Oh, nah dapat informasi dari siapa itu untuk benih cabai? Ini saya dapat informasi dari toko Wartani itu, bosnya Mas Mita itu yang ngasih saya sampel. Terus saya tanam itu sampel Betari itu baru pertama katanya. Baru pertama kali ini. Nah, kalau menurut Pak Puji sendiri ini gimana itu? Untuk cabai rawit Betari ini. Ini untuk cabai Betari ini saya penanaman alhamdulillah tidak ada tanjang alias mati, itu enggak ada. Terus yang kedua perawatan lebih mudah itu. Oh gitu, perawatan lebih mudah ya. Oke Pak Puji, lalu untuk Betari ini Pak Puji nanam berapa ribu pohon ini? Ini 4 bak, berarti kan 1.600. 1.600-an ya? Iya, 1.600-an. Oke, nah usianya udah menginjak usia berapa hari ini Pak Puji? Usia sampai hari ini 3,5 bulan, berarti 110 hari. 110 hari ya, kurang lebihnya. Oke. Itu udah metik 3 kali. Mau metik 4 kali sekarang ini. Oh, kebetulan ini lagi petik metik juga ya. Berarti yang petikan ini 4 udah 4 kalinya ya. Oke. Nah, itu untuk pertama kalinya dapat berapa kilo? Pertama kali itu dapat 3 kilo, kedua kali dapat 10 kilo, ketiga kali dapat 15 kilo. Itu 4 hari sekali. Oh, petikannya 4 hari sekali. Ya. Berarti itu pas banget kalau ketika harga lagi bagus ya. Iya, itu sangat lebih menguntungkan petani ya. Oke, nah itu seluruh ya, sangat menguntungkan karena untuk pemetikannya itu 3 atau 4 hari sekali. Nah, itu dari cabai rawit Betari. Nah, ini mengenai Betari ini untuk virusnya sama layunya itu kira-kira menurut Pak Puji gimana? Ini alhamdulillah dari tanaman pertama sampai sekarang itu ada layu itu cuma 1 pohon itu. 1 pohon. Ya. Terus tapi kalau yang saya amati cuma ini ada bercak daun itu yang katanya dari bibitnya emang itu ciri khas Betari itu kayak gitu. Oh gitu, kayak bercak gitu. Iya, kayak bercak daun itu ada itu. Nah oke seluruh, nanti kita bisa cari tahu itu seluruh ya, untuk karakter dari itu tadi Betari ya. Dan ternyata untuk ketahanan layunya itu memang benar-benar bagus ya, itu mantap ya, bagus. Sama virusnya juga terpantau sangat aman ya Pak Puji ya.
Oke, nah terus sekarang gini, untuk pengolahan lahan ini dulunya itu gimana? Untuk pupuknya yang gunakan mungkin apa aja itu? Ini pengolahan tanah itu nih saya itu kalau nanem itu setelah saya cangkul, saya kasih rabuk itu cuma ini tanaman 1.600 itu saya kasih pupuk kandang 5 bagor, 5 karung ya? 5 karung ya, terus sama Ponska 1 sak 50 kilo berarti. Oh iya. Terus itu ditabur atau ditabur? Oh, tabur di atas bedengan gitu. Kita aduk, terus pakai itu dolomit itu dolomit pakai 3 karung ini. 3 karung. Ya. 1.600 itu habisnya itu tadi ya. Untuk pupuknya 3 karung, ponskanya 1. Pupuknya 5 karung. Oh, 5 karung. Ponska 1 sak 1 karung 50 kilo ya. Ya. Sama kapur dolomit cuman 3 karung. Cuman itu aja yang digunakan. Nggak ada yang lain. Oke. Nah, itu seluruh jadi untuk olah lahannya, untuk metode dari Pak Pujiyanto itu yang digunakan seperti itu. Nah, terus ini untuk mulsa, plastik mulsa ini yang digunakan itu berapa? Itu ukuran 120 ini. 120. Terus dengan jarak tanam itu kita pakai 15 antara 30 sampai 15. Ini 120 ini saya tanemin 4 baris ini. Oh, 4 baris. Iya, 4 baris ini. Tapi emang ya, ini seharusnya kan kalau sekarang kan memang lagi musim penghujan gitu ya Pak Puji. Cuman ditanami 4 baris itu kok aman kayak gitu. Nah, ini masalahnya saya ini loh pakai apa? Saya triknya itu yang bawah ini seperti ini saya bersihin semua daun-daun, ranting-ranting yang udah nggak guna saya turunin semua. Terus gitu. Ini kan semua dipruning semua. Ini kan harusnya kayak gini ini kita ambil kayak gini gitu. Kita ambil. Nah, ini saya turunkan semua supaya angin bisa masuk. Ya ini. Oh, seperti itu biar hawa jernih. Terus bisa hilang ya. Nah, sekarang gini, untuk masa pruningnya itu dilakukan di usia berapa hari ini kemarin? Kalau kemarin itu saya sebelum pecah pang itu udah saya turunin daun-daun. Masalahnya jarak tanam saya itu kan dengket banget itu. Itu memang saya turunin semua biar fresh biar gitu. Terlalu itu ya. Kelembapannya bisa diatur kan kayak gitu. Hawa jenuhnya itu biar bisa hilang. Oke, berarti kurang lebihnya itu di usia 35 hari setelah tanam gitu ya untuk masa pruningnya. Nah, itu seluruh rahasianya jadi seperti itu salah satunya. Nah, terus untuk pemupukan ini ya, kita pemupukan itu seminggu setelah tanam itu saya pupuk pakai Golden Pen itu. Ini 1.600 itu habisnya cuma 1 kilo. 1 kilo ya, untuk pemupukan pertama. Kita pemupukan itu memang saya nggak pakai suntikan, cuma kita purke di pohonnya aja, gitu. dikit-dikit. Cuman ditabur di sebelah pohon, itu dikit-dikit ya. Ya, itu dari dulu kayak gitu saya. Dan itu memang aman gitu. Aman. Insya Allah aman. Itu saya hari pertama kali nanam cabai udah beberapa kali saya sistemnya kayak gitu aman gitu ya. Lebih praktis, kita lebih hemat. Oh gitu Nah, ini salah satu triknya dari Pak Pujiyanto itu seluruh bisa ditiru itu. Oke, untuk pemupukan kedua kalinya menggunakan apa? Kita masih sama pakai yang itu, pakai Golden Pen itu, tapi kita kasih yang daun sama yang bunga. Oh gitu. Ya, kita campur. Nah, itu yang kedua itu kita habisnya 4 kilo. 4 kilo. Ya, 4 kilo. Gitu. Ya. Terus kita juga tabur aja toh itu. Oh, sama. Triknya tetap sama. Saya nggak pernah ngocor. Nggak sama sekali. Nggak pernah ngocor sama sekali dari dulu. Saya nggak pernah ngocor sama tanaman itu, nggak pernah ngocor. Mungkin untuk fungisida apa itu nggak sama sekali. Nggak ada itu. Lalu untuk pemupukan selanjutnya itu Pak Puji. Ini pemupukan keempat ini saya pakai Novatek sama Sehumik ini.
Oh, Untuk gitu. menahan layu kita kan lagi masih musim hujan. Ini lebih bagus pakai ini kayak asam humat ini, sel humik ini. Oh, ini pakainya ya, ini perbandingannya 2 kilo 1 on ini. Oh, 2 kilo 2 NPK kilo Novatek terus pakai untuk sel humiknya menggunakan 1 1 on ya. gitu. Itu diaplikasikan untuk 1.600 itu tadi. tanaman ya. Nah, itu Slur, ini salah satu rahasia dari Pak Puji supaya tanaman itu tidak terserang oleh layu, tentunya layu fusarium ya. Salah satu rahasianya ini ya, Pak Puji ya, pakai sel yang humik digunakan itu sel humik sebagai campuran itu tadi. Setiap pemupukan itu dicampur menggunakan ini sel ya. humik, ya. Untuk perbandingannya itu tadi 2 kilo NPK-nya terus 1 on ini Slur ya. Sel humiknya itu yang digunakan 1 on. Kita kalau apa itu kayak pakai kayak sel humik ini kita mencegah layu itu benar-benar emang bagus itu. Oh gitu. Ya. Iya. Sel humatnya ini. Oke, nah lalu untuk penyepraiannya ini Pak Puji dari 0 sampai sekarang ini yang digunakan mungkin untuk nutrisi maupun insektisida maupun fungisidanya yang digunakan apa itu Pak Puji? Itu saya cuma pakai Resotin, Skor, sama Abasel itu. Sampai saat ini ini sama. Yang digunakan Ya, cuma itu. Itu tambahan yang kedua itu kalau udah itu habis 1 paket itu yang kedua kita pakai Kunsul. Oh, konsul. Kunsul. Itu untuk apa itu, Pak? Itu untuk ruasnya itu biar pendek itu jaraknya nggak panjang-panjang, terus nanti buahnya kan juga bagus. Oh, gitu. Lebih banyak buahnya itu. Oke. Nah, itu untuk penyepraian itu dilakukan berapa hari sekali itu, Pak? Nah, ini saya musim hujan, kita pakainya cuma 1 tutup Resotin itu. 1 tangki, terus sama itu yang obat patek dari Wartani itu saya kasih 3 sendok. Oh, 3 sendok. Ya. Paket patek. Paket patek itu 3 sendok, 3 terus sendok. Skor sama Resotin sama Abasel itu sudah saya campur. Campur jadi satu. Jadi satu. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu dari dulu saya kayak gitu. Nah, seperti itu Slur. Kita menemukan ilmu baru tuh. Itu ya, jadi antara Resotin, Skor sama Abasel itu saya campur dioplos. ya. Nah, itu bentar. Untuk Resotinnya itu ukurannya berapa mili? Itu yang 50.000 itu berapa mili itu? Oh, berarti kurang lebih ya 500 ya. 500 mili. Terus Skornya yang kecil itu yang 50.000 juga. 80 mili itu ya. Itu Oke. Terus Abaselnya juga yang kecil. Pokoknya 100 saya mili. paketan Resotin Skor Abasel itu cuma 150 apa berapa itu. Oh, gitu habisnya cuma habisnya itu. itu. Nah, kita Walah, sampai sekarang ini habis 4 paket itu cuma Resotin itu berarti kan saya habis cuma 600.000 ini. Oh, gitu. Walah, irit ini ya. Super ngirit ini Super irit, lebih mudah. Cuman hasilnya ini sangat memuaskan ini Slur. Nah, itu salah satu rahasianya itu ya. Paketannya irit Nah, banget. ini paketannya baru habis, paketan pada itu baru habis 2 paket ini. Baru habis 2 paket. Ya, yang harga 130 itu berarti Oh, kan gitu. belum ada 1 juta. Oh, gitu. Dari sampai usia 110 hari ini untuk modal yang dikeluarkan untuk pengobatan baru berapa itu? Nah, itu cuma berarti kan 600 sama 700. 700. Ya, 800-an. 800 ya belum sampai 1 kurang juta. lebihnya Iya. ya, belum sampai 1 juta itu Slur. Berarti dari petikan yang keempat kalinya sekarang ini udah nutup modal itu ya Pak Puji? Petikan ketiga aja udah nutup kemarin petikan itu tiga ya. dan. Harganya memang lagi bagus itu 75.000. Oh, di angka 75. Nah, 75.000 istimewa. kita dapat 15 kilo kan 1 juta 125. Walah. Nah, kan itu udah Slur nutup. ya, petikan ketiga kalinya aja udah nutup itu ya. Untuk penyepraian itu yang digunakan itu irit banget ya. Tapi saya penyemprotan itu tiap hari, seperti Setiap hari? Tiap hari itu. Oh, Kita jadi 1.600 pohon, kita cuma habis 2 tangki sekali penyempraian. Habisnya Ya, itu 2 tangki. Ya. Makanya Oh, itu berarti saya kalau paketan Resotin itu kita habisnya sampai
30-an tangki itu. Berarti Oh, kan gitu. sampai beberapa hari itu 1 bulan juga sampai itu. Iya, berarti irit sekali Lebih ya. irit, Cuman ya. ya itu tadi Tiap hari. penyepraiannya dilakukan setiap Tiap hari. hari. Itu pagi apa sore dilakukan? Pagi itu sebelum sinar matahari terbit itu. Oh, Saya berarti udah habis selesai subuh gitu ya. Habis subuh kita udah selesai. Pokoknya Walah, sinar lah. matahari ada itu kita udah selesai. Nah, itu seluruh perlu dicontoh dan perlu ditiru gitu ya. Untuk pengobatan sama pemupukannya itu sangat irit, cuman hasilnya bisa dilihat sendiri nih seluruh ya. Nah, gini Pak Puji, untuk pertanyaan selanjutnya, ini untuk nutrisinya yang digugakan apa itu Pak Puji? Terus saya yang dulu-dulu emang nggak pernah pakai nutrisi. Dari pertama. Dari pertama, terus setelah pembukaan itu bosnya Wartani kan kesini. Nah, saya dikasih sampel pakai band lebat sama pakai band full lebat humid. ini. Ya, ini ternyata saya pakai itu emang lebih bagus, buahnya lebat. Terus daun juga lebih bagus lagi daripada yang kemarin. Nah, ini saya pakai band lebat ini sama Berapa full humid. mili takarannya? Ini 20 mili, 20 yang ini mili. pakai full humid ini 1 sendok teh. Ini. 1 sendok teh per Ya, tangkinya per tangkinya ya. Untuk ini. band lebatnya Ya. 20 mili. Ya. Nah, oke. Jadi ini seluruh kemarin kan kita juga udah survei di tempat yang lainnya ya. Itu untuk nutrisinya ketika di masa-masa pembungaan yang digunakan itu ini seluruh band lebat sama full humid, dan ternyata itu hasilnya memang bener-bener real ini. Bagus. Memang bagus. Itu untuk buahnya juga lebat, bunganya pun juga mompior seperti yang di belakang saya ini seluruh. Itu bisa dibuktikan sendiri. Nanti bisa didapatkan di toko-toko terdekat ini seluruh ya, atau di online shop juga sudah ada ini seluruh. Nanti kalau mau digunakan ya seperti Pak Puji yang digunakan ini, dan faktanya juga seperti ini seluruh. Itu terbukti ya Pak Puji ya. Oke. Nah, ini Pak Puji, kalau mengenai benih cabai rawit Betari ini kira-kira recommended apa enggak itu? Ya mesti itu kita udah lihat faktanya emang bagus. Nah, kita mengajak ayo para petani kita tanam. Kalau saya itu berlomba-lomba ayo tanam bibit Betari, itu kan lebih bagus. Ini kita lihat buahnya aja bagus. Berarti sangat recommended ya. Nah, itu seluruh. Oke. Nah, sekarang gini kata-kata hari ini tuh Pak Puji. Ya. Nah, itu ubur-ubur ikan lele, Betari lanjut le. Ya. Betari lanjut le ya. Oke, siap. Nah, oke Pak Puji, ini terima kasih sekali. Ini mohon maaf juga udah mengganggu waktunya. Ya. Ini terima kasih untuk ilmunya yang diberikan. Ini semoga aja ini bermanfaat. Amin. Untuk para petani di seluruh Indonesia. Amin. Khususnya untuk para petani muda. Oke, jangan lupa itu seluruh, tanamlah benih cabai rawit Betari yang sudah terbukti untuk layunya, untuk virusnya itu memang oke ya Pak Puji. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi-informasi sekitar dunia pertanian. Oke seluruh, jika ada salah kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Puji atas sama-sama. waktunya. Sampai jumpa lagi besok. Amin. Oke, sekian kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.